Saya ini diminta ceramah saya nggak bisa ceramah. Saya ingat almarhum Kiai Bukhari itu pernah menyampaikan, kiai itu ada ceramah, ada kiai ceramah, ada kiai dungo. Ini Kiai Bukhari itu pada saat diminta untuk menyampaikan momen kekasih acara pernikahan. Saya ini bukan kiai ceramah, tapi kiai dungo, tapi kemudian menyampaikan momen kekasih. Nah, kalau saya ini ya mungkin bukan kiai karena nggak bisa ceramah dan nggak biasa nggak bisa berumah juga ya. Jadi kalau saya lebih sering, meskipun ada beberapa yang hampir saya kiai, itu kalau boleh ada kiai tidak namanya kiai sambutan, saya lebih sering sambutan daripada ceramah. Oleh karena itu mungkin sekarang juga saya tidak ceramah, karena kalau ceramah itu biasanya kalau menggunakan ceramah yang paling tidak 1 jam keburu habis sudah dengan 1 jam. Saya kultum saja, kultum itu seperti bahasa Arab atau bukan bahasa Arab, karena kultum itu singkatan apa? Kuliah 7 menit. Kalau 7 menit terlalu pendek ya mungkin nanti 17. Kalau masih kurang ya saya tambah jadi 70 menit, tapi nggak akan sampai 700 menit kelamaan. Baik, karena itu saya akan membahas di sini surat Al-Quran yang paling pendek. Apa surat Al-Quran yang paling pendek? Surat Al-Kautsar, ayatnya paling sedikit, yaitu 3 ayat. Al-Quran adalah 3 ayat, tapi tidak sependek Al-Kautsar. Ya, supaya nggak lama-lama, jadi saya ambil ayat yang pendek, surat yang pendek ada 3 ayat. Surat yang paling pendek Al-Quran itu Al-Kautsar. Meskipun demikian, ini juga relevan karena saat ini kita masih ada di Syirek, jauh Syirek, dan surat ini memang terkait erat dengan bulan Dzulhijjah, khususnya mengorbankan Nabi, perintah kepada Rasulullah untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat ini merupakan salah satu surat favorit saya ketika sholat. Sholatnya supaya tidak panjang. Ya kalau sholat ini kan cepat ya. Jadi diawali rakaat pertama misalnya Al-Ma'un, lalu rakaat keduanya Al-Kautsar. Surat favorit yang kedua. Surat favorit pertama saya ketika sholat adalah kuliah. Dan ada keutamaan sholat itu daripada membaca surat yang panjang tapi tidak utuh. Itu lebih utama membaca surat yang pendek tapi utuh. Jadi ini ada kaidahnya. Daripada kalian sholat membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran tapi cuma dibaca sebagian saja. Ya, kecuali kalau kalian baca Al-Baqarah itu ya satu surat penuh, maka yang banyak itu lebih utama, tapi ada pengecualian. Kalau baca Al-Baqarah itu dengan Al-Kautsar itu ya, karena banyak baca Al-Baqarah ya lebih banyak baca Al-Baqarah. Tapi daripada baca Al-Baqarah tidak itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak, lebih baik baca surat yang pendek tapi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal Allah. Inna sesungguhnya aku Allah. A'taina sudah memberi engkau Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar di beberapa terjemahan disebutkan kebaikan, kenikmatan yang berlimpah, kebaikan yang berlimpah itu Al-Kautsar. Oleh karena itu kata Allah, fasholli, sholatlah engkau Muhammad li rabbika, untuk Tuhan, wanhar
Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membuat engkau jadi gagal. Inna syani'aka huwal adalah orang yang buntu, orang yang putus keturunannya. Selesai. Nah, Rasulullah menerima wahyu ini pada saat itu. Rasulullah sedang tidur sejenak atau tidur-tiduran. Lalu tiba-tiba Rasulullah bangun sambil tersenyum. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Lalu kata Rasulullah, baru saja telah turun surat Inna a'tayna kal kautsar fasol li rabbika kata Isya. Jadi diberi al-kautsar, kenikmatan yang berlimpah. Apa itu al-kautsar? Al-kautsar dari kata kasih banyak, al-kautsar kebaikan yang berlimpah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah, innahu nahrun bil jannah. Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga. Dan ini yang masyhur tafsir dari Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga. Fi khairun katsirun, di dalamnya banyak terdapat kebaikan. Akhla minal asal, yang lebih manis daripada madu. Abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Wa'at-rodu minas haji, lebih dingin, lebih segar daripada es. Kita semua kan senang minum es, karena itu manis, ya, rasa susu tapi lebih enak daripada susu dan lebih dingin daripada es, lebih segar. Barang siapa yang minumnya maka tidak akan pernah haus selamanya. Itu al-kautsar. Ada juga yang menyatakan al-kautsar itu adalah sebuah telaga, ya, telaga di surga. Oleh karena itu kita sering mendengar telaga kautsar. Ada pun sebab nuzulnya, sebab turunnya al-kautsar, surat al-kautsar adalah pada saat itu Rasulullah sedang ada di Masjidil Haram. Jadi surat ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian beliau yang keluar dari Masjidil Haram lalu berpapasan dengan seorang Quraisy yang bernama As bin Walid. Lalu beliau berbincang-bincang di pintu, di pintu Masjidil Haram. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa kita tetap hendaknya berbuat baik kepada siapapun dan berbaik sangka. Dan banyak sekali bahwa Rasulullah itu dihina oleh orang-orang kafir Yahudi, tapi tetap diperlakukan oleh Rasulullah dengan baik, tidak membeda-bedakan. Tentunya banyak Rasulullah sesuatu sama manusia. Lalu kemudian karena Rasulullah memang sudah waktunya untuk pindah ke masjid, sedangkan As ini menuju masjid. Orang kafir Quraisy pada waktu itu juga ibadahnya di Masjidil Haram. Bahkan mereka punya sesembahan di sekitar Ka'bah, ya, kalau tidak salah sebenarnya sampai 106. Nah, orang-orang Quraisy yang lain juga sedang ada di masjid. Lalu ketika As ini masuk, ditanya oleh bapaknya, hai As, dengan siapa kamu tadi ngobrol di depan sana? Lalu kata As, dan itulah orang-orang yang hai siapa? Yaitu orang yang aktar itu sebutan hina, artinya orang yang putus keturunan. Pada saat itu Rasulullah baru meninggal putranya yang bernama Ibrahim. Jadi ada kebiasaan orang kafir Quraisy itu sangat menganjurkan anak laki-laki, sehingga orang yang tidak punya keturunan laki-laki mereka akan dengan sebutan al-Abtar. Bahkan sampai kepada kita, kalau mereka punya anak perempuan, ya, dikubur itu kebiasaan.
ada peraturan bahwa punya anak lebih dari satu itu tidak boleh, akan dihukum oleh negara. Karena sudah punya teknologi sekarang, orang hamil itu sudah bisa lihat nanti anaknya bakal laki-laki atau perempuan itu sudah ketahuan dengan USG. Orang Cina itu dulu ketika ada peraturan itu, karena mereka sama seperti orang Jawa, anak itu kalau tidak laki-laki tidak membawa kemuliaan, sehingga kalau hamil anak perempuan tidak kelihatan, karena hanya boleh punya anak satu. Sehingga sekarang di Cina itu agak langka anak orang perempuan. Dan sekarang akibat program itu yang sangat berhasil, sekarang itu orang Cina bermalas punya. Sekarang pertumbuhan penduduk di Cina sudah negatif. Sekarang justru kalau punya anak itu diberi insentif sama seperti negara-negara Singapura, Jepang juga sama. Beruntunglah Indonesia, saya katakan yang masih semangat punya anak, sehingga diperkirakan tahun 2045 kita ini punya bonus demografi. Negara-negara lain yang sekarang maju itu sudah mulai tua, mereka angkatan kerjanya nanti akan berkurang, sehingga tahun 2045 manusia produktif itu paling banyak dari Indonesia. Nah kalian lihat tahun 2045 adalah usia emas. Kira-kira kalian mau kalian akan bisa masuk ke berbagai kesempatan bukan hanya di Indonesia, global. Apalagi sekarang lebih mudah untuk mengakses global. Maka persiapanlah yang seperti ini. Kesempatan yang akan terbuka luas nanti itu makanya disebut bonus demografi. Tapi, kalau ini tidak dimanfaatkan, kalau kalian kurang belajarnya, bonus demografi akan menjadi bencana yang terjadi. Apa itu bencana yang terjadi? Penduduknya banyak, anak kerjanya banyak, tetapi tidak punya kemampuan untuk produktif. Nah, belajar dengan baik akan membuat Indonesia diyakini akan menjadi generasi emas pada tahun 2045. Karena kita punya kelebihan demografi, penduduk dengan angkatan kerja yang terbesar di dunia. Oke, saya kembali ke inaan Rasulullah mendengar siapa yang aslinya menyebutkan al-Aqsa, maka Rasulullah sedih. Lalu diberi Allah dengan turunnya surat Inna A'tayna Al-Kautsar, Inna Sanjaka Fasoli Lomba Nasa. Nah di sini juga menjadi pelajaran bahwa Islam itu keturunan itu penting, keturunan itu penting. Maka Nabi Ibrahim berdoa supaya mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria, tapi bukan keturunan yang kita bisa keturunan yang soleh. Tetapi yang lebih penting dari itu bukan keturunannya. Ya, anak